Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik. Saya Saiful Bahri, lahir di keluarga yang sederhana di Pandeglang, Banten, Kampung Kaduronyok. Saya terlahir di keluarga yang sederhana. Waktu masa-masa kecil kita hidup bersama kedua orang tua, bangun pagi, aktivitas seperti biasa ya. Kalau di kampung itu kita membantu orang tua ya, entah itu menyapu halaman ya, kita, kalau saya ngepel juga ya, ngepel lantai, sapu-sapu gitu, nyapu lantai, bersihkan ruang tempat tidur dan tempat ruang tamu ya. Kita terbiasa dididik ya, diajarkan oleh kedua orang tua itu untuk menjadi orang yang rajin gitu ya, membantu orang tua gitu. Walaupun kita, kalau menurut yang saya rasakan itu pada waktu itu ya, rasa malas ya, rasa kesel, rasa nolak itu ada gitu. Tapi orang tua itu marah ya, marahnya orang tua itu emang mendidik ya. Menurut saya sih itu yang saya rasakan saya itu mendidik gitu. Kok bisa mendidik? Ya betul, karena kita hidup nanti besar itu ya, kita akan nggak seperti anak-anak ya, maksudnya kita itu udah bisa mandiri gitu. Ketika kita sudah besar kita, walaupun nanti kita kerja di tempat orang ya, kalau kita orangnya rajin ya, orangnya suka bersih-bersih, itu akan ke bawah-bawah gitu, karena keterbiasaan kita waktu masa kecil itu rajin gitu ya. Di tempat kerja ya kita sering bersih-bersih, entah itu menyapu lantai ya, ngepel, walaupun sudah ada yang kerja ya sebagai office boy gitu. Tapi kita kan karena keterbiasaan rajin, kita ingin gitu ya, terdorong ini ingin bersih-bersih ya, karena udah terbiasa gitu, dididik oleh orang tua. Jadi orang tua ini luar biasa ya. Jadi kita itu belum paham ya, maksud orang tua itu mendidik itu kan ada yang dengan cara kasih sayang, lemah lembut, juga ada juga dengan kasar ya, bahasanya nada tinggi, marah-marah gitu kan. Ketika kita nggak mau nyapu, diomelin, bahasanya itu dibuburak ya, suruh ngambil sapu lah, sapu tuh halaman. Tapi ya kita kesel, marah gitu ya. Jadi segi didikan itu memang ada banyak cara ya, cara dengan marah-marah juga bisa ya, dengan lemah lembut juga bisa gitu. Cuma kita kan harus lihat ini juga ya, sikon ya. Kalau anaknya kelihatannya kayak kayak kasar ya, maksudnya kayak kelihatannya kayak galak gitu ya, kalau digalakin lagi tambah galak gitu. Kalau saya tipenya kalau digalakin sama orang tua itu ngalah gitu, ngalah, nurut lah gitu ya, nurut. Jadi ya terutama ibu saya itu luar biasa ya, luar biasa. Cara mendidiknya itu dengan bahasanya dengan omelan, dengan marah-marah, tapi dengan omelan itu baru kerasa, baru bermakna ya, setelah saya sebesar ini gitu. Biar terbiasa. Kalau kita melakukan sesuatu itu, kalau sudah terbiasa itu enak gitu, enjoy gitu ya. Jadi nggak ke bawah malas, nggak ke bawah udah capek itu enggak. Jadi kita udah pernah gitu kan, karena cara ngepel tuh kayak gimana, cara nyapu tuh kayak gimana gitu. Dan sampai saat ini ya berjalannya waktu ya,
Setiap aktivitas setiap pagi itu kita bantu orang tua bersih-bersih halaman rumah gitu ya. Nah, sudah besar saya sekolah ya kan, SD, SMP, SD, SMP di kampung. Kalau SMA saya di Bogor, sambil belajar ya, belajar eh, ya katakanlah mondok ya selama 3 tahun itu untuk merantau ya, merasakan hidup jauh dari orang tua. Setelah eh, merasakan kalau ketika kita jauh dari orang tua itu baru tuh merasa kangen, rindu gitu, ingin bertemu ya, ingin bersama-sama lagi. eh, Ya kerasa gitu ya, jauh dari orang tua itu. Tapi kita berpikir, saya saya waktu itu memberanikan diri untuk kuat lah di pesantren ya selama 3 tahun. Teman-teman saya banyak yang mundur, banyak yang berhenti, nggak tahan, nggak kuat gitu ya. Apalagi kondisi pesantrennya nggak sesuai dengan harapan dia. Bahasanya harapan itu mungkin tenang, bersih, dan apa sih namanya, enjoy lah mungkin, banyak santai-santainya mungkin. Tapi bagi saya pesantren itu lebih mengajarkan saya lebih banyak lagi gitu aktivitas kerjanya, bahasanya dari bersih-bersih ya. Waktu di rumah itu ya bersih-bersih cuma satu ruangan atau 2 ruangan untuk depan rumah gitu. Ketika sudah di pondok itu bukan hanya tempat tidur aja yang kita bersihin, tapi ya masjid kita bersihin, halaman masjid, halaman sekolah, halaman pesantren kita bersihin. Itu banyak banget aktivitasnya. Karena keterbiasaan saya itu ya tadi ya, terbelakangnya dipaksa oleh orang tua ya, disuruh orang tua untuk bersih-bersih. Ketika saya mondok itu udah nggak aneh lagi gitu, ketika suruh bersih-bersih itu udah nggak aneh gitu. Jadi melaksanakan itu enjoy gitu. Bahkan orang bilangnya kok kuat gitu ya, apa namanya, masih bertahan untuk bersih-bersih, karena tadi keterbiasaan itu menjadi saya bisa melakukan aktivitas yang dari bersih-bersih ya. Jadi ya enjoy aja gitu, nggak kerasa berat banget, walaupun emang kalau dibilang capek ya capek gitu, tapi karena udah terbiasa tadi itu jadi enjoy ya. Ya berjalannya waktu selama 3 tahun di pesantren ya, belajar aktivitas pagi itu kan, mandi, bersih-bersih, berangkat sekolah ya, pulang sekolah ngaji, malam belajar lagi ya. Aktivitasnya lebih 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 banyak lagi lebih bertambah lagi dari sebelum saya di kampung gitu. Kampung itu aktivitas pagi bersih-bersih, sekolah, main ya, keluyuran ya, ke kebun, ke gunung ya, ke sawah gitu ya, yang bantu orang tua gitu kan. Kita ambil ya, kalau ada orang tua apa sih namanya, nganterin makanan kepada orang yang kerja, itu kita bantu ya. Seperti itu kalau di kampung waktu masa kecil. Setelah SMA saya lebih banyak lagi kegiatan itu, dan itu mulai saya rasakan, dan bagi saya itu mampu gitu ya, saya kerjakan kayak gitu. Membersihkan kamar mandi, yang membersihkan eh, bak bak mandi ya di pesantren itu di Bogor ya, itu lebih ya. Setelah itu lulus, rencana kuliah selama 4 tahun. Ternyata tambah lagi aktivitasnya ya, seperti biasa ya, seperti kita bangun pagi bersih-bersih kosan atau mes, kita bersih-bersih, terus belajar di kampus. Setelah pulang kampus ya, kita ada aktivitas diskusi sama mahasiswa gitu ya, diskusi, sharing, ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan waktu itu belum kerja, dan setelah 2 tahun itu saya baru kerja sambil kuliah, dan merasakan lebih banyak lagi aktivitas atau kegiatannya itu.
ya di kuliah kegiatan, di tempat kuliah ya, di tempat kuliah, di tempat kerja juga ya, kerja juga selama 8 jam, selama 8 jam atau 9 jam itu bahkan 10 jam ya. Luar biasa. Sudah dijalani terus, aktivitas terus bertambah. Sekarang setelah kuliah selesai itu eh, keinginan atau memenuhi kebutuhan saya itu menjadi seorang suami ya. Jadi maka dari itu saya nikah punya suami, punya istri gitu ya, apalagi tambah anak. Dan aktivitas itu bertambah lagi di tempat kerja, di rumah ya, main sama anak gitu ya. Jadi aktivitas pekerjaan itu bertambah lagi. Jadi eh, jadi yang saya simpulkan ini tuh kehidupan saya atau semasa yang saya alami ini, yang saya ambil dari eh, yang saya alami ini bahwa kita semakin besar itu ya, maksudnya semakin besar kita akan ditambah juga aktivitasnya gitu. Jadi coba dibayangkan ketika saya masih kecil, itu beban saat ini dibebankan ke waktu masa kecil itu pasti tidak mampu gitu. Jadi beban saat ini yang saya alami ini itu saya mampu. Jadi semakin saya besar, semakin banyak aktivitas, semakin banyak tanggung jawab itu, semakin yang saya bisa kerjakan itu ternyata bisa saya kerjakan dan bisa saya lakukan. Ya mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan, 10 tahun atau 15 tahun ke depan ada lagi gitu beban bahasanya aktivitas yang harus dikerjakan. Insya Allah itu juga akan mudah gitu, karena kita sudah terbiasa ya. Jadi bertahap ya, dari kecil kita dikasih aktivitas seperti yang saya ceritakan di awal tadi, naik lagi semasa remaja ya, habis remaja meningkat lagi kepada dewasa ya, pemuda, dan Allah memberikan aktivitas atau beban itu sesuai kemampuan kita gitu. Yang ini terbukti gitu. Jadi segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya kita mampu gitu. Cuma kita belum bisa belajar untuk menyelesaikan pekerjaan itu atau masalah itu ya. Misalkan kayak waktu saya tadi kecil itu, Allah memberikan beban kepada saya untuk nyapu halaman. Itu waktu masa kecil itu bagi saya berat, atau wah capek, ini bukan kerjaan saya gitu. Tapi lambat laun dikerjakan selesai juga gitu, bisa juga gitu. Nah, yang dikatakan yang tidak mampu itu sebenarnya rasa malas kita ya, rasa malas atau rasa tidak kemauan kita ya. Sebenarnya bisa itu ya, dan terbukti itu bisa ya. Jadi masa saat ini ketika ada pekerjaan atau ada sesuatu aktivitas yang kita hadapi, itu sebenarnya bisa gitu. Dan kita disingkirkan dulu yang rasa malas, rasa wah kayaknya nggak bakal selesai nih gitu kan, nggak bisa mampu. Kita jalanin aja gitu, jalani pelan-pelan gitu. Kita kan udah besar, pasti bisa menyelesaikan itu ya sesuai kemampuan gitu. Pasti kita mampu gitu. Kita bisa mengukur diri kita sendiri. Jadi itu cerita saya ya, dari kecil sampai saat ini ya, sudah menikah ya, punya anak 1 gitu kan. Kita bahasanya ditambah lagi ya, aktivitasnya ditambah lagi, bahasanya kegiatannya ditambah lagi, kita mencari
eh, bahasanya mencari kehidupan yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi belajar dari masa-masa kita waktu kecil, masa-masa kita dulu kita nggak mampu, sekarang kita mampu. Maksudnya dulu itu kita masih anak-anak yang masih belum kuat untuk melaksanakan tugas saya saat ini, pasti nggak akan mampu gitu waktu saya kecil, ya kan. Kalau waktu masa kecil saya menjalankan kehidupan saya saat ini, itu pasti tidak akan mampu. Jadi Allah itu maha baik dan maha luar biasa, sudah dibantu, sudah diberikan kebaikan ya, diberikan ilmu, diberikan pengalaman, diberikan teman-teman, diberikan orang yang baik di sekitar kita ya, untuk diberikan mendapatkan pelajaran ya dari orang sekitar kita. Dan alhamdulillah ya, saat ini diberikan teman-teman ya, teman-teman baik ya, teman kerja baik, teman-teman lingkungan baik ya, tetangga baik gitu ya. Alhamdulillah, itu berkat, mungkin ya berkat kita sudah berbakti kepada orang tua gitu. Jadi berbakti kepada orang tua, mendoakan orang tua, itu salah satu berbakti kepada orang tua. Jadi sisihkan waktu, atau setiap waktu kita terus mendoakan orang tua, baik itu setelah waktu sholat, ba'da sholat ya, setelah sholat wajib, kita doakan terus orang tua kita, karena berkat orang tua itu kita bisa seperti ini gitu, kita bisa nikmati, mensyukuri ya kehidupan kita saat ini. Baik, itu kisah saya ya terkait luar biasanya orang tua saya itu, cara mendidiknya baru menyadari saat ini gitu. Saat ini ya semenjak umur berapa 23 tahun itu baru tersadarkan bahwa kita ini jangan sampai mendurhakai orang tua atau menyakiti orang tua. Jangan sampai kita sebagai anak itu mengatakan yang kasar ya pada orang tua, karena lemah-lemahnya orang tua ya, lemah mungkin dari fisik atau dari ilmu, itu jangan sampai kita menyakiti orang tua dengan kata-kata yang kasar gitu, dengan kata-kata yang tidak enak bagi orang tua. Walaupun orang tua mungkin bagi kita salah, menurut kita, coba kita bersabar, nungin gimana orang tua ini biar nggak marah-marah lagi, biar nggak marah ke saya, biar ngomel-ngomel. Kita tunjukkan ya, buktikan kalau kita itu cinta kepada orang tua. Kita buktikan apa yang disukai oleh orang tua ya kita lakukan. Dan orang tua ya kita rajin lah untuk orang tua, kita berikan, atau kalau kita bisa masak, kita masakan kesukaan orang tua. Jadi membahagiakan orang tua itu apa yang kita buktikan kecintaan kita kepada orang tua gitu. Ya menghibur, ya kita sharing, ngobrol sama orang tua. Jangan sampai orang tua itu nangis dengan perlakuan kita itu sebagai anak, nangis itu nangis nyesel gitu, menyesal punya anak yang kurang baik gitu. Jadi buatlah orang tua itu nangis, terharu gitu, senang ketika kita itu dibanggakan, dihebatkan lah, dijunjung oleh orang tua. Jadi kita lakukan, kalau kita bisa ngaji ya kita ngaji gitu kan, kita bisa qori ya qori lah, biar kita menjadi menghadiahkan ya suatu kebaikan itu untuk
orang tua kita. Baik, itu dari saya. Jangan sampai sakiti orang tua kita, sayangi orang tua kita, doakan orang tua kita, bahagiakan orang tua kita dengan cara apapun ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.